Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai engkau, anak manusia, maukah engkau menjatuhkan, ya, menjatuhkan hukuman atas kota yang penuh hutang darah? Beritahukanlah kepadanya segala perbuatannya yang keji, dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Hai kota yang mencurahkan darah di tengah-tengahmu, sehingga waktu penghukumanmu datang dan membuat berhala-berhala bagimu yang menajiskan dirimu. Dengan darah yang engkau curahkan, engkau bersalah, dan dengan berhala-berhalamu yang engkau perbuat, engkau menjadi najis. Dengan demikian, engkau membuat saatmu mendekat dan membuat akhir tahun-tahunmu datang. Oleh karena itu, aku memberi engkau cercaan bagi bangsa-bangsa dan ejekan bagi semua negeri. Yang dekat padamu dan yang jauh daripadamu akan mengejek engkau, yang kenajisannya terkenal dan yang penuh huru-hara. Lihat, masing-masing pemimpin Israel mengandalkan kekuatannya di tengah-tengahmu untuk menumpahkan darah. Padamu ayah dan ibu dihina, dan di tengah-tengahmu orang melakukan pemerasan terhadap orang asing. Padamu anak yatim dan janda ditindas. Engkau memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus bagiku, dan hari-hari Sabatku kau najiskan. Padamu berkeliaran orang-orang pemfitnah dengan maksud mencurahkan darah, dan orang makan daging persembahan di atas gunung-gunung. Kemesuman dilakukan di tengah-tengahmu. Padamu orang menyingkapkan aurat istri ayahnya dan memperkosa perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskannya. Yang satu melakukan kekejian dengan istri sesamanya, dan yang lain menajiskan menantunya perempuan dengan perbuatan mesum. Orang lain lagi memperkosa saudaranya perempuan, anak kandung ayahnya. Padamu orang menerima suap untuk mencurahkan darah. Engkau memungut bunga uang untuk mengambil riba dan merugikan sesamamu dengan pemerasan. Tetapi aku kau lupakan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku bertepuk tangan mengenai keuntunganmu yang haram, yang kau dapati, dan mengenai darah yang dicurahkan di tengah-tengahmu. Apakah hatimu akan tetap teguh dan tanganmu merasa kuat pada masa aku bertindak terhadap engkau? Aku, Tuhan yang mengatakannya dan yang akan membuatnya. Aku akan menyerahkan engkau di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan engkau ke semua negeri, dan aku akan mengikis kenajisanmu daripadamu. Maka engkau akan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa karena kesalahanmu sendiri, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bagiku kaum Israel sudah menjadi sanga.
Mereka semuanya adalah ibarat tembaga, timah putih, besi, dan timah hitam di dalam peleburan. Mereka seperti sanga perak. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena kamu semuanya menjadi sanga, maka sungguh Aku akan mengumpulkan kamu di tengah-tengah Yerusalem. Seperti orang mengumpulkan perak, tembaga, besi, timah hitam, dan timah putih di dalam peleburan dan mengembus api di bawahnya untuk meleburnya. Demikianlah aku akan mengumpulkan kamu dalam murkaku dan amarahku, dan menaruh kamu di dalamnya, dan melebur kamu. Aku akan mengumpulkan kamu dan menyemburkan api kemurkaanku kepadamu, sehingga kamu dilebur di dalamnya. Seperti perak dilebur dalam peleburan, begitulah kamu dilebur di dalamnya. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan yang mencurahkan amarahku atasmu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, katakanlah kepadanya, engkau adalah tanah yang tidak menerima hujan, tidak mendapat air pada masa kegeraman, yang pemimpin-pemimpinnya di tengah-tengahnya seperti singa yang mengaum, yang menerkam mangsanya. Manusia ditelan, harta benda dan barang-barang yang berharga dirampas. Janda-janda dibuat bertambah-tambah di tengah-tengahnya. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari Sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya adalah seperti serigala-serigala yang menerkam mangsanya dalam kehausan akan darah, yang membinasakan orang-orang untuk menguntungkan diri sendiri secara haram. Dan nabi-nabinya mengoles mereka dengan kapur, dengan melihat penglihatan yang menipu, dan memberi tenungan bohong bagi mereka. Nabi-nabi itu berkata, beginilah firman Tuhan Allah, tetapi Tuhan tidak berfirman. Penduduk negeri melakukan pemerasan dan perampasan, menindas orang sengsara dan miskin, dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing bertentangan dengan hukum. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari 1 ibu. Mereka bersundal di Mesir
mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Nama yang tertua ialah Ohola, dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria, dan Oholiba ialah Yerusalem. Dan Ohola berzina, sedang ia aku punya. Ia sangat berahi kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang Asyur, pahlawan-pahlawan perang, berpakaian kain ungu tua, bupati-bupati dan penguasa-penguasa, semuanya pemuda yang ganteng, pasukan kuda. Ia melakukan persundalannya dengan mereka, semuanya orang Asyur pilihan. Ia menajiskan dirinya dengan semua orang, kepada siapa ia berahi, dan dengan berhala-berhalanya. Ia tidak meninggalkan persundalannya yang dilakukannya sejak dari Mesir. Sebab pada masa mudanya, orang sudah menidurinya, dan mereka memegang-megang dada keperawanannya, dan mencurahkan persundalan mereka kepadanya. Oleh sebab itu, aku menyerahkan dia ke dalam tangan kekasih-kekasihnya, dalam tangan orang Asyur, kepada siapa ia berahi. Mereka menyingkapkan auratnya, anak-anaknya lelaki dan perempuan ditangkap, dan ia sendiri dibunuh dengan pedang. Dengan demikian namanya dipercakapkan di antara kaum perempuan, sebab hukuman telah dijatuhkan atasnya. Walaupun hal itu dilihat oleh adiknya, Oholiba, ia lebih berahi lagi, dan persundalannya melebihi lagi dari kakaknya. Ia berahi kepada orang Asyur, kepada bupati-bupati dan penguasa-penguasanya, kepada pahlawan-pahlawan perang yang pakaiannya sangat sempurna, kepada pasukan kuda, semuanya pemuda yang ganteng. Aku melihat bahwa ia menajiskan diri. Kelakuan mereka berdua adalah sama. Bahkan ia menambah persundalannya lagi. Ia melihat laki-laki yang terukir pada dinding. Gambar orang-orang Kasdim diukir dalam warna linggam. Pinggangnya diikat dengan ikat pinggang. Kepalanya memakai serban yang berjuntai. Semuanya kelihatan seperti perwira yang menyerupai orang Babel dari Kasdim, tanah kelahiran mereka. Segera sesudah kelihatan oleh matanya, ia berahi kepada mereka dan mengirim suruhan kepada mereka ke tanah Kasdim. Maka orang Babel datang kepadanya, menikmati tempat tidur percintaan, dan menajiskan dia dengan persundalan mereka. Sesudah ia menjadi najis oleh mereka, ia meronta dari mereka. Oleh karena ia melakukan persundalannya dengan terang-terangan dan memperlihatkan sendiri auratnya, maka aku menjauhkan diri karena jijik daripadanya, seperti aku menjauhkan diri dari adiknya. Ia melakukan lebih banyak lagi persundalannya, sambil teringat kepada masa mudanya, waktu ia bersundal di tanah Mesir. Ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai,
dan zakarnya seperti zakar kuda. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu, waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjamah-jamah susu kegadisanmu. Oleh sebab itu, hai Oholibah, beginilah firman Tuhan Allah. Memang engkau sudah menjauhkan dirimu dari kekasih-kekasihmu, tetapi sungguh, aku akan menyuruh mereka bergerak melawan engkau. Aku akan membawa mereka melawan engkau dari sekitarmu. Orang Babel dan semua orang Kasdim, orang Pekot, orang Soa, dan orang Koa, dan semua orang Asyur bersama mereka, pemuda yang ganteng, bupati-bupati dan para penguasa semuanya, perwira-perwira dan pahlawan-pahlawan perang, pasukan kuda semuanya. Mereka datang melawan engkau dengan banyak kereta dan roda-roda dan dengan sekumpulan bangsa-bangsa. Mereka akan menyusun perisai besar dan kecil dan ketopong di sekitarmu melawan engkau. Dan aku akan menyerahkan perkara ini di hadapannya, dan mereka akan menghakimi engkau menurut hukum mereka. Aku akan membalaskan cemburuanku kepadamu, sehingga mereka memperlakukan engkau dengan kemurkaan. Hidung dan telingamu akan dikerat, dan sisamu akan mati rebah oleh pedang. Mereka akan menangkap anak-anakmu lelaki dan perempuan, dan sisamu akan dimakan api. Mereka akan menelanjangi engkau dan merampas perhiasan-perhiasanmu. Aku akan membuat engkau menghentikan kemesumanmu dan persundalanmu sejak dari tanah Mesir, sehingga engkau tidak lagi melirik kepada mereka dan tidak lagi mengingat-ingat orang Mesir. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang yang kau benci, walaupun engkau sudah menjauhkan diri dari mereka. Mereka akan memperlakukan engkau dengan kebencian dan akan merampas segala hasil jerih payahmu dan meninggalkan engkau telanjang bugil sehingga aurat persundalanmu kelihatan. Kemesumanmu dan persundalanmu mendatangkan hal ini atasmu, karena engkau bersundal dengan mengandalkan bangsa-bangsa dan menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka. Engkau hidup mengikuti kelakuan kakakmu, sebab itu aku akan memberi engkau minum dari pialanya. Beginilah firman Tuhan Allah, engkau harus minum dari piala kakakmu, piala yang dalam dan lebar mulutnya, yaitu piala yang banyak isinya, menjadi tertawaan dan olok-olok engkau. Engkau akan penuh kemabukan dan duka cita. Piala kengerian disertai kesunyian ialah piala kakakmu Samaria. Engkau meminumnya beserta ampasnya, sambil mengunggis pecahan-pecahannya, dan engkau merabitkan susumu, sebab aku yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena engkau melupakan aku dan membelakangi aku, sekarang tanggung sendirilah kemesumanmu dan persundalanmu. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, maukah engkau menghakimi Ohola dan Oholibah
dan memberitahukan kepada mereka perbuatan-perbuatannya yang keji. Sebab mereka berzina, tangan mereka berlumuran darah, dan mereka berzina dengan menyembah berhala-berhalanya. Bahkan anak-anak lelaki mereka yang dilahirkan bagiku dipersembahkannya sebagai korban dalam api kepada berhala-berhalanya menjadi makanan. Selain itu, hal ini juga mereka lakukan terhadap aku. Mereka menajiskan tempat kudusku pada hari itu dan melanggar kekudusan hari-hari Sabatku. Dan sedang mereka menyembelih anak-anak mereka untuk berhala-berhalanya, mereka datang pada hari itu ke tempat kudusku dan melanggar kekudusannya. Sungguh, inilah yang dilakukan mereka di dalam rumahku. Tambahan lagi, mereka meminta orang-orang datang dari tempat yang jauh dengan menyuruh suruhan memanggil mereka, dan sungguh mereka datang. Demi kedatangan mereka, engkau mandi bersih-bersih, mencalak alismu, dan menghias dirimu dengan perhiasan-perhiasan. Engkau duduk di tempat tidur yang serba indah, dan di hadapannya meja dengan hidangan yang disajikan. Di atas tempat tidurmu itu kau taruh ukupanku dan minyakku. Lalu kedengaranlah suara keramaian hidup bersenang-senang padanya, dan kepada orang-orang dari tempat orang banyak ditambahkan lagi pemabuk-pemabuk dari padang gurun. Mereka mengenakan gelang pada tangannya dan mahkota kemuliaan di atas kepalanya. Aku berkata, apakah bunga yang layu ini masih melakukan perzinahan? Orang bersundal dengan dia, bahkan dengan dia. Mereka datang kepadanya seperti orang mendatangi perempuan sundal. Demikianlah mereka datang kepada Ohola dan Oholiba untuk melakukan kemesuman. Tetapi orang-orang yang benar saleh akan menghakimi mereka seperti orang menghakimi perempuan-perempuan yang berzina dan yang menumpahkan darah. Sebab mereka adalah perempuan-perempuan berzina, dan tangan mereka berlumuran darah. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Biarlah bangkit sekumpulan orang melawan mereka, dan biarkanlah mereka menjadi kengerian dan rampasan. Kumpulan orang ini akan melontari mereka dengan batu, dan memancung mereka dengan pedangnya, membunuh anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka, dan membakar habis rumah-rumah mereka. Aku akan menghentikan kemesuman di tanah itu, dan semua kaum perempuan akan memperhatikan peringatan itu, dan tidak akan melakukan kemesuman lagi seperti yang kamu lakukan. Orang akan membalaskan kemesumanmu atasmu, dan kamu harus menanggung dosa-dosamu lantaran kamu menyembah berhala-berhala. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allah. Pada tahun ke-9, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tuliskanlah tanggal hari ini. Ya, tanggal hari ini. Pada hari ini juga
Raja Babel mulai menyerang Yerusalem. Ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum pemberontak, dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Taruhlah kuali di atas api, taruhlah dan tuanglah juga air ke dalamnya. Taruhlah potongan daging di dalamnya, semua potongan yang baik, paha dan punggungnya, penuhilah itu dengan tulang-tulang pilihan. Ambillah domba yang terpilih, dan susunlah juga kayu di bawahnya. Biarlah masakan itu mendidih, dan tulang-tulangnya turut empuk di dalamnya. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah kota yang penuh hutang darah, kuali yang berkarat di dalamnya, dan karatnya tidak hilang daripadanya. Keluarkanlah potong demi potong dari dalamnya, tanpa memilih-milih. Sebab darah yang dicurahkannya masih terdapat di tengah-tengahnya. Ia mencurahkannya di atas bukit batu yang gundul. Ia tidak mencurahkannya di atas tanah, supaya ditutupinya dengan tanah. Demi amarah yang timbul dan rasa pembalasan yang bangkit, aku akan mencurahkan darahnya sendiri ke atas bukit batu yang gundul, supaya jangan ditutupi. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah kota yang penuh hutang darah. Aku juga hendak memperbesar pancakannya. Susunlah banyak kayu, nyalakan api. Biarlah dagingnya masak betul, buanglah kuahnya, dan biarlah tulang-tulangnya hangus. Letakkanlah periuk itu kosong di atas bara api, supaya itu dibakar dan tembaganya menjadi merah, sehingga kotorannya hancur di dalamnya dan karatnya hilang. Aku bersusah payah dengan sia-sia, sebab karatnya yang tebal tidak mau hilang daripadanya, biar dalam api. Oleh karena engkau menajiskan dirimu dengan kemesumanmu, dan aku ingin mentahirkan engkau, tetapi engkau tidak menjadi tahir dari kenajisanmu, maka engkau tidak akan ditahirkan lagi, sampai aku melampiaskan amarahku atasmu. Aku, Tuhan yang mengatakannya. Hal itu akan datang, dan aku yang akan membuatnya. Aku tidak melalaikannya, dan tidak merasa sayang, juga tidak menyesal. Aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, lihat, aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai, seperti yang kena tulah. Tetapi janganlah meratap ataupun menangis, dan janganlah mengeluarkan air mata. Diam-diam saja mengeluh. Jangan mengadakan ratapan kematian. Lilitkanlah destarmu dan pakailah kasutmu. Jangan tutupi mukamu
dan jangan makan roti perkabungan. Pada pagi harinya, aku berbicara kepada bangsa itu. Dan pada malamnya, istriku mati. Pada pagi berikutnya, aku melakukan seperti diperintahkan kepadaku. Maka bangsa itu berkata kepadaku, "Tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami? Apa artinya ini bagi kami, bahwa engkau melakukan demikian?" Lalu kujawab mereka, "Firman Tuhan sudah datang kepadaku. Katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguh-sungguhnya aku akan menajiskan tempat kudusku, kekuasaanmu yang kau banggakan, kenikmatan bagi matamu dan bagi jiwamu, dan anak-anakmu lelaki dan perempuan yang kamu tinggalkan akan mati rebah oleh pedang. Kamu akan melakukan seperti yang kulakukan. Mukamu tidak akan kau tutupi, dan roti perkabungan tidak akan kamu makan. Kepalamu pakai destar, dan kakimu pakai kasut. Dan kamu tidak akan meratap atau menangis, tetapi kamu akan hancur lebur dalam hukumanmu, dan kamu akan mengeluh seorang kepada yang lain. Demikianlah Yehezkiel menjadi lambang bagimu. Tepat seperti yang dilakukannya, kamu akan lakukan. Kalau itu sudah terjadi, maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allah. Dan engkau, anak manusia, bukankah begini akan terjadi? Pada hari aku mengambil dari mereka benteng mereka, perhiasannya yang menggirangkan hatinya, kenikmatan matanya, dan yang dirindukan jiwanya, anak-anak mereka lelaki dan perempuan. Pada hari itu juga akan datang seorang yang terluput membawa berita kepadamu. Pada hari itu, mulutmu akan terbuka, dan engkau akan berbicara kepada orang yang terluput itu, dan tidak lagi tetap bisu. Dengan demikian, engkau menjadi lambang bagi mereka, dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Nyanyian Ziarah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau
ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian, keras penindasannya. Tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal, memperpanjang umurnya. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Kau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana Ia berada. Tetapi sesudah itu Ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari Engkau. Masih maukah Engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu Ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia.
Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka, berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya, karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah, betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelihkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masykullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria
dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Kata Agripa kepada Paulus, "Engkau diberi kesempatan untuk membela diri." Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. "Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku. Sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku. Dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh kedua belas suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu
cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari, turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepada aku dalam bahasa Ibrani, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang." Tetapi aku menjawab, "Siapa engkau, Tuhan?" Kata Tuhan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang, bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula, aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah, orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara, dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka." Jawab Agripa, Hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kata Paulus, "Aku mau berdoa kepada Allah, supaya segera atau lama-kelamaan, bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini." Lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain, Orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara. Kata Agripa kepada Festus, Orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan, sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar.